pada pagi ini, ya kita datang dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Ya kita rindu dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Dan karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita seberapapun kita pada pagi ini. Ya Tuhan hadir di tempat ini untuk melawat dan memberkati saudara. Siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur betapa baik dan luar biasanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, terlebih lagi kami rindu masuk dalam hadirat lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Karena kami tahu bahwa ketika dengan kerendahan hati kami datang, maka lawatan hal penyertaan Tuhan itu senantiasa terjadi atas setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita fokuskan hati. Haleluya. Terima kasih. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah.
katakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Lambaikan tangan kepada Tuhan. Haleluya. Seberapa kita di tempat ini mau mengaku Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Kalau saya katakan Allahku, saudara katakan dahsyat. Haleluya. Allahku. Sekali lagi Allahku. Sekali lagi Allahku. Goreng kepada Tuhan. Haleluya.
pagi ini kita pulang dengan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, saatnya kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Dengan sorak kemenangan, dengan roh yang menyala-nyala, kami datang pada pagi ini Tuhan. Semua kami yang hadir, kami percaya bahwa kami datang mungkin dengan beban berat, tapi pagi ini Tuhan, kami merasakan ada kedamaian, ada ketenangan, karena Kau hadir menjamah setiap kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami rindu memberi persembahan sebagai ucapan syukur, karena kami tahu bahwa semua yang kami miliki hari ini semua karena kasih dan anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, dan juga Tuhan terlebih pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Ini hati kami buka untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang menjadi penolong, penghibur dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ketika dia berdiri menyampaikan kebenaran firman, dibawa ilahi, kuasa ilahi itu hadir dalam kehidupannya, sehingga setiap kami pada pagi ini, ketika kami mendengar dan melakukan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur.
Di situ tanganmu selalu menolong. ajaib menyertai setiap langkah kami setiap hari dalam bekerja, dalam beraktivitas hingga kami bertemu kembali hari ini merayakan hari raya Paskah di hadirat Allah untuk bersekutu dengan Tuhan, beristirahat dari segala aktivitas kami selama seminggu, selama 6 hari, tapi Engkau memberikan kami waktu untuk membawa yang syukur kami ke hadirat-Mu di dalam hari ini ya Bapa. Biarlah berkat dari surga, berkat dalam nama Yesus tercurah bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, bagi keluarga, baik anak-anak muda, baik anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi. Lawat mereka semua dengan kasih, dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka memperoleh jamaah khusus daripada Tuhan, dan mereka mempermuliakan Tuhan dan mengakui bahwa benar semua karena segala kebaikan-Mu. Engkau benar-benar selalu memelihara, melindungi semua, mencukupkan segala kebutuhan, baik itu jasmani rohani. Engkau cukupkan ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau. Di balasannya kami belajar firman-Mu. Terangi pikiran kami, buka pikiran kami, terangi hati kami, buat kami memahami firman-Mu, sehingga kami semua baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, sama-sama memperoleh berkat-berkat daripada kebenaran firman-Mu. Karena firman berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melalui firman yang keluar dari mulut-Mu, yang akan mengenyangkan kami, bukan hanya mengenyangkan tapi menyelamatkan kami, memuduskan kami, menyucikan kami, dan membawa kami kembali kepada kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Engkau berbicara Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya. Anaknya Engkau percayakan untuk di bawah otoritas-Mu saja, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Allah kita baik, amin. Dia sangat baik, sungguh sangat baik, karena Dia memelihara dan Dia menyertai sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita menaruh iman kepada Tuhan. Nah, dan bulan ini saudara adalah bulan di mana masa-masa sengsara. Maka hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang kematian Tuhan. Walaupun kalau harus melihat dari tanggalnya saudaraku tidak belum, tetapi saya percaya bahwa di bulan ini adalah bulan yang benar-benar penuh dengan kasih karunia. Harus kita peringati, kita harus ingat bahwa segala yang Tuhan perbuat adalah sempurna bagi kita, dan kita harus mensyukuri. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang ada di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14.
Filippus 2 ayat 11 itu judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 sampai 14 kita sama-sama baca. Saya minta kita bisa berdiri semua ya. Kita berdiri semua. Kita akan baca dari ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dia lahir, dia datang untuk mencari semua orang yang berdosa, untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia, dia memperkenalkan dirinya bahwa aku ini adalah jalan dan kebenaran. Dia mengatakan bahwa aku inilah terang dunia. Dia mengatakan bahwa aku ini adalah sumber kehidupan. Dia mengatakan bahwa aku inilah firman yang hidup dan berkuasa. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang disampaikan kepada manusia yang berdosa, yang disampaikan kepada kita supaya kita membaca apa yang sudah ada pada kita, kita pelajari dan kita dengarkan baik-baik, dan kita diajarkan supaya kita melakukannya dalam hidup kita. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi juga diperintahkan supaya kita melakukannya. Kita harus menuruti firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan sepenuh kemampuan kita, dengan kesanggupan yang Tuhan berikan pada kita, dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan pada kita. Tuhan memberi kita mulut, maka kita harus membuka mulut kita memuji Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kasih karunia-Nya, kita memuji Dia, dan atas segala kebaikan kita mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kita harus berdoa, kita harus berdoa, meminta keselamatan, meminta perlindungan, meminta berkat, meminta pengampunan, meminta kesucian, meminta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mengajar kita, memimpin kita. Itu yang kita ajarkan, bahwa kalau kita baca, kita harus melakukannya, kita harus menurutinya. Kalau Tuhan melarang kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus menurut. Karena itulah yang Tuhan ajarkan, bahwa kita harus hidup penuh dengan kasih. Kenapa kita harus hidup penuh dengan kasih? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Dia menyatakan diri, Dia memperlihatkan, dan Dia rela mati. Karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita ini adalah orang berdosa. Kita ini adalah orang yang terkutuk. Kita ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan datang menerangi kita. Dia mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga. Kita berharga oleh siapa? Kita berharga karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus kita dengan harga yang lunas. Lunas dengan apa? Dengan darah Tuhan Yesus sama domba. Jadi kita harus tahu betul hidup ini milik siapa. Kita harus tahu hidup kita ini adalah milik Sang Pencipta yang sudah menciptakan langit dan bumi. Dan kita harus dengar kepada Dia. Kita harus patuh kepada Dia. Kita
tidak boleh lagi sembarangan dengan hidup ini, sebab hidup ini sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Maka kita diajarkan supaya setiap hari mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu. Dan kita harus dengarkan perintah Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan di dalam firman kita sebelum kita melakukan sesuatu. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kita menuruti firman Tuhan, bahwa aku mengatur hidupku duduk di hadapan-Mu lebih dahulu Tuhan, supaya apa yang aku lakukan hari ini, aku tidak berdosa, tidak keluar dari apa yang Tuhan ajarkan. Tapi benar-benar kita, kalau kita sudah duduk di hadirat Tuhan lebih dahulu, sebelum memulai aktivitas kita, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Benar saudara, karena Alkitab itu adalah ya dan amin, tidak pernah berbohong. Dan hari ini saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah 3 makna kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati karena dosa dan kesalahan manusia. Kita ini tidak bisa menolong diri kita, kita tidak bisa mengampuni diri kita dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah pertolongan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Kita hanya menerima anugerah dari Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah mati bagiku. Semua dosaku, semua kelemahanku, semua ketidakberdayaanku sudah Engkau tanggung, sudah Engkau lenyapkan. Karena itu yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus melenyapkan semua kelemahan daripada tubuh manusia. Dengan apa saudara? Dengan kita menerima firman Tuhan, dengan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah mati bagi kita, maka segala kelemahan kita, ketidaksanggupan kita untuk berbuat baik, kita dimampukan. Ketidaksanggupan kita untuk berdoa, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ketidakmampuan kita untuk belajar firman Tuhan, kita diberi kemampuan apabila kita minta pada Dia, karena Dia adalah firman yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu luar biasa saudaraku. Pada hari ini pertama yang akan kita pelajari adalah Yesus Kristus mati untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan dari cara hidup yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Pertama-tama saudaraku, dikatakan di dalam Mazmur 5 ayat 5, yaitu tentang kebasikan. Mari kita buka. Mazmur 5 ayat 5. Dia mengatakan seperti ini, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Amin. Saudara yang kasih, saya baca di dalam yang firman itu versi mudah dibaca. Ya Allah, Engkau tidak menginginkan orang jahat dekat padamu. Mereka tidak dapat mendekatimu. Saya mempelajari tentang kefasikan saudara. Saya ada buka-buka. Ternyata dikatakan bahwa kefasikan itu adalah tentang kesombongan, itu sombong, mudah mencela, tinggi hati, dengki, iri hati, kejam, tamak, memberontak. Itu sifat-sifat atau ciri orang fasik yang saya baca-baca sudah, bahwa sombong itu adalah ciri orang fasik, mudah mencela orang itu adalah orang fasik, tinggi hati adalah orang fasik, dengki dan iri hati itulah ciri orang fasik, kejam, tamak, memberontak. Itu yang saya pelajari. Jadi dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari ada hal-hal itu di dalam diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari semua itu. Sebab hal-hal seperti itu bisa terus terjadi kita berbuat dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan menerangi kita dan kita tahu itu adalah tidak benar, maka pasti kita akan berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Karena apa? Karena kefasikan itu tidak baik. Kefasikan itu adalah hal-hal yang
membuat malu, membuat kerusuhan, kesusahan, membuat susah kehidupan, membuat orang lain menjadi tidak enak. Jadi kita memperhatikan situ bahwa kesombongan, keangkuhan, kalau dilihat dalam Alkitab mengatakan bahwa orang sombong itu dilawan oleh Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kesombongan, hidup dalam ketamakan, hidup dalam keiritan, hidup mencela orang. Dia tidak ingin hal itu ada dalam kehidupan orang yang menerima Dia. Dia mau supaya kita bebas, kita menjadi murni, kita menjadi bersih, kita dibebaskan dari semua itu. Tapi kita mau melakukan yang baik, yaitu mengucap syukur, memuliakan Tuhan, berkata yang baik. Karena dalam undang-undang sekolah minggu bahwa hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, telingamu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan baik-baik apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Si Mama Dede mengatakan bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita berpuasa itu jaga itu mulut, jaga itu mata, jaga itu hati, jaga itu langkah kaki. Jangan kita mengeluh bahwa kan aku sudah lapar, sudah mau makan. Tidak boleh. Itu saya hanya sepelintir yang saya bisa dengarkan dari si Mama Dede di televisi, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat lebih sempurna bahwa untuk kita orang yang percaya kepada Dia, mengatakan hal yang kotor sedikit saja pun tidak boleh. Jadi lebih sempurna apa yang Tuhan Yesus ajarkan, lebih suci apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus benar-benar bebas dari kefasikan yang tidak baik, tapi kita mau hidup di dalam kebaikan Allah. Karena Alkitab mengajarkannya kepada kita, sebab orang fasik itu, orang yang jahat itu tidak bisa dekat dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang yang murni hatinya lah yang bisa melihat Allah. Amin. Saya percaya bahwa kalau kita masih menyimpan kejengkelan, kalau kita masih menyimpan kemarahan, kalau kita masih menyimpan kebencian di dalam hati kita, saya percaya kita tidak akan pernah tenang. Pernah orang tenang kalau masih menyimpan kemarahan dengan, misalnya saya menyimpan kemarahan sama Yobel, saya tidak suka dia, pokoknya saya tidak suka sama dia tidak mau dikasih tahu. Saya tidak akan tenang, saya melihat Yobel, saya tidak melihat saya. Ya orang sini kita pasti, ya, misalnya saya melihat Maria karena saya jengkel sama dia, saya tidak akan melihat wajahnya. Itu adalah sifat-sifat buruk yang masih ada dalam hidup manusia, dan itu Tuhan mau supaya itu dilepaskan keluar dari dalam diri kita, supaya kita bisa melihat di dalam kita, diri kita, muka kita itu tidak ada rasa yang tidak enak, tapi bisa melihat semua orang itu kita ini sama di hadapan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus saling mengingatkan kata firman Tuhan, kita harus saling tolong menolong. Jadi bukan kita mengatakan bahwa kenapa sih Bapak, misalnya saya, kenapa sih Bapak itu begitu sih, kerjaannya gitu aja, itu aja kerjanya, misalnya ya. Tapi saya tidak kasih tahu, kamu tidak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang begini, Bu, ini, jangan seperti itu. Jadi jangan berarti kita mau supaya orang menjadi lebih baik, ya kan? Misalnya anak kita berbuat salah, kalau misalnya dia suka buang-buang air misalnya, sudah dikasih tahu satu kali, masih suka main, dibuang air. Pokoknya dimainkan 2 hari sampai buang-buang. Kasih tahu kedua kali, masih belum. Kasih tahu ketiga kali, masih belum. Pokoknya ingatkan, kasih tahu dan jelaskan kenapa tidak boleh membuang-buang air. Karena air itu banyak orang yang tidak punya air, maka kita harus mensyukuri kita penuh dengan kelimpahan daripada air. Dan kita harus bersyukur kalau kita ini adalah orang yang dikaruniai Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus mati bagi engkau dan aku. Amin. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan Yesus mati bagi kita, dan Dia mengatakan bukan hanya mati, tapi mengampuni segala dosa kita, melepaskan kita dari segala kefasikan, dan juga mau supaya kita dilepaskan dari keinginan duniawi.
keinginan dunia itu, kesenangan dunia. Kita pokoknya, aku malas mau beribadah, aku mau bersenang-senang, aku mau main sesenang-senang hari ini, aku mau jalan-jalan dan mungkin akan kumpul sama teman-teman, akan pergi piknik atau makan bermain game bersama teman-teman. Pokoknya aku tidak mau diganggu hari ini, aku mau menyenangkan diriku. Itu adalah segelintir sahabat kecil ini tentang dari dunia lagi. Itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita punya hati, kita punya roh tidak terbuka, sehingga kita punya kehidupan tidak bisa mendengar, tapi yang akan memenuhi pikiran kita, memenuhi iman kita adalah tentang kesukaan kita yang kita terima daripada dunia. Ya kan? Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, kita suka baca firman, kau misalnya kerja, lalu kau tidak ada yang lain, coba kamu biasakan diri. Buka Alkitab, baca 2-3 kata bahasa Inggris. Saya percaya perbendaharaan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan itu yang akan terus menerangi kita sedikit demi sedikit menjadi lebih terang lagi, sehingga kita tidak terasa kita sudah baca firman Tuhan dari A, B, C, C sampai selesai. Oleh karena kita membiasakan diri untuk melakukan yang terbaik, kesukaan daripada Bapa di surga. Amin. Dan juga Tuhan mau membebaskan kita dari ketidaktaatan. Seringkali dalam kehidupan kita digerakkan, kita tiba-tiba bangun. Saya saudaraku sering kali kalau saya bangun langsung saya bangun langsung terima kasih Tuhan. Jadi spontan bangun langsung duduk, langsung bersyukur sama Tuhan, walaupun tidak panjang langsung angkat tangan sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah ngantuk tidur lagi segala. Jadi saya tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi kalau saya bangun kadang-kadang berdoa bagi orang lain, kadang-kadang habis berdoa bagi orang lain bisa ingat sama jemaat, bisa juga berdoa bagi keluarga, bisa berdoa bagi tetangga, bisa berdoa bagi negara, habis itu tidur lagi sudah. Jadi kita itu kalau sudah ada hubungan dengan Tuhan, kita itu kapan saja bisa diingatkan Tuhan, dituntun Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Jadi mari saudaraku benar-benar minta supaya kita benar-benar bebas dari kefasikan, kesombongan, keangkuhan, ketamatan, gangguan yang suka mencela. Jangan lagi seperti itu. Jangan kita sedikit-sedikit si anak itu tidak tahu keluar ngajar, dia itu tidak pernah dididik. Jadi kita tidak boleh mengata-ngatai orang. Tapi mari kita, kalau memang ada yang salah, kalau kau ketahui, lebih baik kau tegur. Jangan kita bicarain di belakang, karena kalau kita omongin di belakang kasihan, dia tidak bisa memperbaiki apa yang salah. Lebih baik kalau kita tidak suka, tapi dengan hikmat minta pertolongan Tuhan supaya nasihat kita itu disampaikan dengan kasih Tuhan, bukan melukai orang, tetapi menyampaikan dengan kasih supaya apabila dia mendengar, dia bisa ingat baik-baik. Jadi bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk merendahkan orang, tapi benar-benar supaya orang itu baik. Jadi pertama itu adalah Yesus Kristus mati untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, itu dari cara hidup yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup itu sudah harus hidup benar, hidup dengar-dengaran, hidup menurut, hidup taat di dalam hidup ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita jadi berkat di rumah masing-masing. Yang kedua, Yesus Kristus mati untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, sekelompok orang yang memiliki cara atau ciri dan pola hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi Tuhan Yesus mati untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, satu kelompok. Kita ini adalah kelompok orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang memiliki ciri hidup, yaitu pola hidup yang benar-benar bijaksana dan benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kita ini adalah umat pilihannya, saudara. Karena di dalam pembacaan kita tadi,
di ayat 12 bahwa Dia mau supaya kita hidup adil beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan benar-benar kita memberi waktu kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan harus selalu yang ada menuntut kehidupan kita, mengatur kehidupan kita dalam segala aktivitas kita. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi kita meminta biar Tuhan terus menguduskan hidup kita, menguduskan umat-umatnya untuk menjadi berkat dalam pekerjaan sehari-hari. Itu ya tujuan makna daripada kematian Tuhan Yesus, yaitu Dia mati untuk menguduskan bagi dirinya. Jadi kita ini dikuduskan bagi diri Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini dipakainya. Kita mau supaya Tuhan mau supaya hidup kita ini benar-benar menjadi umat yang beribadah. Beribadah kepada Tuhan bukan hari Minggu saja, tapi benar-benar melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi firman Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, kita ini sudah dibebaskan, kita ini dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya di dalam mari kita buka 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni segala dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jadi kita ini sudah disebutkan, sudah didoakan, sudah diurapi, sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Di dalam ayat Alkitab yang terbuka mengatakan seperti ini. Dan jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan tanah mereka memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jadi kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita benar-benar dikatakan oleh firman Tuhan, kita benar-benar merendahkan diri kita setiap hari di dalam pimpinan Tuhan, berdoa setiap hari sebelum melakukan aktivitas, mencari wajah Tuhan selalu lebih dulu dan berbalik sungguh-sungguh dari jalan-jalan kita yang tidak baik, mungkin kita tidak taat selama ini. Maka hari ini kita dengar firman Tuhan, mari kita taat, setia melekat kepada Tuhan, dan aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, bayangkan kalau kita dipulihkan, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan melihat hal-hal yang mungkin sangat mengagumkan, dan mungkin kita akan melihat bahwa luar biasa apa yang Tuhan berbuat dalam hidup kita. Saya sangat kagum akan segala perbuatan Tuhan. Dulunya saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Tuhan itu sangat baik. Dia memperbaiki saya sedikit demi sedikit sehingga saya bisa mengerti, oh ini tidak benar, oh ini tidak boleh saya ulang lagi, oh ini saya tidak boleh lakukan ini lagi. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan sudah menerangi kita. Dia mengatakan bahwa aku ini adalah terang dunia. Jadi hidup kita ini ada di dalam dunia ini. Kita harus terangi pikiran kita, dibukakan pikiran kita untuk memahami firman, dibukakan mata kita untuk bisa melihat lebih jelas, diterangi pendengaran mulut kita, seluruh hidup kita, supaya apa yang kita dengar kita pahami. Dan kalau kita memahami firman Tuhan, kita akan melihat sungguh Tuhan itu baik, luar biasa baik. Kenapa saudara? Karena Dia mengasihi kita. Kita yang adalah orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak peduli, orang yang acuh tak acuh, kita bisa dikatakan bahwa engkau berharga, aku sudah menebus engkau, aku sudah menguduskan engkau,
Apakah itu kurang bagi saudara dan saya? Itu sungguh luar biasa kalau kita sudah dikuduskan, kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Apa yang harus kita perbuat buat semua ini? Selain kita mengatakan, Tuhan, ajar aku lebih lagi, pimpin aku lebih lagi, tuntun aku lebih lagi, buat hatiku lebih lagi bersih, pikiranku lebih bersih, seluruh kehidupanku dibaharui. Sehingga apa? Sehingga aku bukan lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tapi benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa berdoa bagi banyak orang. Walaupun mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi orang langsung sembuh, tapi dengan kita berdoa siang malam memohon perlindungan Tuhan, memohon keselamatan dan Tuhan memakai mereka yang memang sudah dikaruniai masing-masing dengan karunia-Nya, mereka boleh ditolong Tuhan, dipakai Tuhan. Dan orang yang belum selamat boleh diselamatkan oleh karena doa-doa kita dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Saya percaya apa yang kita perbuat Tuhan yang melihatnya. Amin. Tuhan akan perhitungkan. Upah kita itu bukan dari manusia, tapi upah kita itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar memperhatikan makna daripada kematian Tuhan Yesus, yaitu Dia membebaskan kita, Dia menguduskan kita. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mati supaya menghasilkan suatu umat yang rajin berbuat baik. Tuhan mau supaya kita rajin berbuat baik. Tuhan mau supaya kita menjadi, kata firman Tuhan, harus menjadi terang. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Kalau misalnya ada orang yang sedang bertengkar, jangan kita membuat mereka lebih panas, tapi datanglah sebagai garam. Garam itu kan mengawetkan, amin. Garam itu mengawetkan, yang rusak bisa diperbaiki. Jadi yang rusak jadilah kau garam di tengah-tengah, di mana kau berada, Tuhan taruh. Kalau ada yang bertentangan, kau datang menggarami di sana, membuatnya menjadi baik lagi, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan Markus 9 dan 50 yang dia mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi dalam hidup orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dikuduskan, Tuhan mau supaya ada hasilnya dalam umatnya, yaitu menjadi orang yang memiliki garam dalam hidupnya selalu. Menjadi garam bagi orang lain. Jadi orang lain kalau sudah tidak cocok, jangan kita membuat mereka tambah tidak cocok, saudaraku. Tapi biarlah kita jadi garam yang membuat mereka menjadi satu. Seperti kalau kita masak sayur, saudaraku, kalau tidak ada garamnya, saya ingat waktu masih di daerah, sampai ada yang bilang orang di gereja itu sudah orang di pastor itu sudah tidak makan garam lagi katanya. Karena masakan kalau tidak salah yang garamnya sedikit atau lupa kasih garam, berarti dia tidak tanya mana garam, lalu dia kira tidak makan garam. Tapi itu garam yang tentang makanan. Jadi artinya dalam hidup kita harus jadi berkat, jadi contoh yang baik supaya orang yang hidup tidak rukun bisa jadi rukun karena kita berdoa bagi mereka. Kita datang mengajarkan firman Tuhan pada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah menguduskan engkau, sudah membebaskan engkau, dan Dia mau supaya engkau menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kau harus mengampuni. Saudaraku, mengampuni itu kalau masih panas, ya, orang kalau masih panas tidak bisa itu mengampuni. Benar, tidak bisa mengampuni kalau kita masih panas. Ngapain diampuni? Nah, orangnya pada beres lalu, namanya kamu sudah beres. Jadi kita, saudaraku, tanpa kita sadari, kita seringkali mengatakan orang tidak beres, padahal kita sendiri yang berkata tidak beres itu sudah berduluan tidak beres karena keluar dari mulut kita tidak beresan. Amin. Jangan lagi perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Tapi kata firman Tuhan, hendaklah engkau memberkati. Tuhan kiranya memberkati dia, memulihkan dia, menolong dia, memampukan dia menjadi lebih baik.
Itu adalah doa-doa orang yang mau berbuat baik. Jadi bukan untuk menutup, bukan untuk mengatakan dasar keturunan orang yang sial. Orang yang dalam Tuhan sudah tidak ada yang keturunan sial, karena kita ini adalah keturunan, kata firman Tuhan, keturunan orang diberkati. Amin. Saya dan saudara adalah keturunan orang diberkati. Siapa yang memberkati engkau? Tuhan Yesus yang sudah membebaskan engkau, sudah menguduskan engkau. Dia mau supaya menjadi orang yang berbuat baik. Kau tidak lagi membiasakan diri menggosip teman, menjelekkan orang, tapi kau biasa berkata baik-baik. Lebih baik kau mempromosikan usahamu daripada kau ngomongin orang. Tidak apa-apa kau ngomongin orang, tapi kau ngomongin teman kita itu, ayo kita doakan dia, yang kita bawa dalam doa itu omongan yang berbuat baik. Ya? Saya berharap, kita berharap Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghasilkan apa yang dihasilkan sesuai yang dikehendaki Tuhan, supaya menghasilkan umat yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik, kau mungkin bisa membagikan ayat firman Tuhan bagi keluargamu, bagi temanmu. Itu adalah suatu perbuatan baik. Kau tidak bisa memberikan dia harta, tetapi saya percaya seringkali firman Tuhan kalau kita kirim mungkin satu ayat, itu bisa jadi berkat bagi dia. Saya saudaraku ada pernah, saya sebenarnya jarang sekali saya kirim ayat firman Tuhan teman saya itu. Pada waktu itu saya kirim kata-kata itu begitu aja keluar, saya catat, saya bikin di status, habis itu langsung saya kirim ke teman saya itu. Lalu dia langsung tertawa, katanya waktu dia sudah baca. Habis itu langsung ku telepon, karena waktu dia sudah baca dia kirim itu gambar yang tertawa. Kenapa? Saya bilang persis betul yang aku sedang alami kau kirim. Saya nggak tahu, saya bilang saya begitu aja, kadang ngalir gitu, ada dikasih gitu, ya seperti itu saya tulis, lalu saya kirim, saya nggak tahu, disuruh aja kirim kayak itu. Itu persis yang sedang saya alami. Dan dia mengatakan saya tidak tahu kenapa ibu, bisa saya bermasalah, saya ingat sama ibu, bisa saya senang, saya tidak ingat sama ibu. Saya bilang itu bagus, kalau kamu senang lupa sama teman. Saudaraku, kalau dia tanya susah dia ingat sama saya, tapi saya tidak permasalahkan. Orang senang mengingat sama saya dan tidak ingat, yang penting apa yang kita bisa lakukan. Tetaplah berbuat baik, hasilkan buah yang baik dari dalam kehidupan kita. Jadi berkat, mungkin satu ayat, mungkin satu pesan, atau mungkin satu gambar saja, itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mau untuk menghasilkan suatu umat yang rajin berbuat baik. Jadi makna kematian Tuhan Yesus pada hari ini yang kita bisa pelajari bersama adalah Yesus Kristus mati untuk membebaskan kita dari segala yang kejahatan, dari cara hidup yang bertentangan dengan hukum Tuhan, dan juga Yesus Kristus mati untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, yaitu suatu kelompok yang memiliki ciri pola hidup yang beribadah kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu makna daripada kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah Yesus Kristus mati supaya menghasilkan suatu umat yang rajin berbuat baik. Tuhan mau hal itu terjadi dalam hidup kita, dan sampai Tuhan datang kita didapati tidak bercacat celah. Tuhan Yesus memberkati kita oleh firman Tuhan yang dapat saya bagikan hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih karunia-Nya dan kebaikan-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Bapa kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau sudah membebaskan kami dari segala kebiasaan kami yang buruk sehari-hari, tingkah laku kami, perbuatan kami. Engkau sudah bebaskan, Engkau sudah putuskan kami, dan Engkau mati supaya kami bisa menghasilkan, itu bisa berbuat baik dalam hidup kami sehari-hari bagi orang lain dalam pekerjaan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah
sudah mendengarkan firman. Roh Kudus Engkau adalah menolong jemaat-jemaat, mengingatkan mereka akan perkataan-perkataan yang sudah keluar dari mulutmu. Biar dari sejak mereka percaya, mereka dengarkan. Biarlah firman itu menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang menerangi mereka, menjadi terang dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan terbatas, tapi aku tahu Engkau Allah yang tak terbatas, memimpin mereka, menuntun mereka dalam segala kebenaran sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, saya serahkan. Shalom. Seberapa banyak kita yang hadir pada siang ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lambaikan tangan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Agustina Manaka yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun melayani, untuk memenangkan banyak jiwa di luar sana. Diberkati dalam keluarga, diberkati, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya. Kemudian mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama kita pada siang hari ini. Kami mohon dengan kasih Kristus untuk berdiri. Ya, puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, bahkan selamat beribadah, dan satu kerinduan kami rindu untuk tetap datang, bukan pertama dan terakhir untuk beribadah pada siang hari ini. Tetap kami merindukan kedatangan Bapak Ibu di tempat ini untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kegiatan kita seminggu ke depan. Ibadah kebaktian keluarga Komsel Pemuda-Pemudi semalam minggu sementara masih diliburkan. Ibadah WDI Kamis 14 April 2022 bertempat di rumah Ibu Astuti, Jalan Cekan Komplek Mustika Karya untuk Payung. Pokok-pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita. Yang pertama, gembala sidang. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat. Yang ketiga, hari-hari pelayanan. Yang keempat, kesejahteraan kota. Yang kelima, bangsa, negara dan pemerintah. Yang ketujuh, visi dan misi GPSK Banjarbaru. Kemudian pemulihan keluarga dan Wisma Ester, di mana sudah ada nomor rekening yang tertera di selang tahun untuk semua jemaat di bulan April 2022. Panjang umur, sehat dan sukses selalu Tuhan. Kebun Raya, Pak. Tempatnya di Kebun Raya. Mungkin ada tambahan dari Bu Astuti. Ya, demikian yang kami sampaikan kepada hamba yang bertugas. Dengan kasih Kristus, Ibu Agustina mengatakan. Ikan besar anugerah kita bangkit berdiri. Semakin
yang menuntut semua jemaat menjadi jemaat yang dewasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Engkau yang menguduskan, membebaskan mereka, membuat mereka menjadi jemaat yang hidup dalam kebaikan Allah, hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga kehidupan mereka tidak sama lagi, tapi benar-benar dibaharui dalam hati, dalam jiwa, dalam roh, dalam pikiran, menjadi orang-orang yang menangkap Allah, menjadi orang-orang menurut firman Allah dalam nama Yesus Kristus. Namun kita berteriakan sehingga sampai kedatangan-Mu, jemaat-jemaat sudah menjadi jemaat yang dewasa, bersiap untuk menerima Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kematian yang menebus kami, membebaskan kami, membenarkan kami. Irasokan dalam sete, Roh yang kudus penuhi semua jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu, baik orang tua yang pemuda pemudi, baik anak-anak semua keluarga, ada keluarga yang terus di orang tua Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbicara bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa di dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan kami berdoa, kami bisa perlindungan penuh bagi semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja, apapun pekerjaan mereka, karuniakan hikmat-Mu di dalam setiap hati jemaat-jemaat-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu cakap mengenai pekerjaan mereka, karena hikmat dari Allah sendiri yang akan membuat mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih bisa dari semua orang di sekeliling mereka, karena Allah yang hidup, yang dipuji, yang disembah oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat-Mu, sehingga mereka beda dengan orang-orang yang tidak percaya padamu Tuhan. Engkau mengatakan ada perbedaan bagi orang yang percaya kepadamu, yang beribadah kepadamu sungguh-sungguh, akan ada perbedaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Gembala bersama keluarganya yang sedang pergi Tuhan. Kami serahkan dalam perlindungan-Mu, bungkus mereka dengan pasal lalu, aku yang mengajar mereka, para malaikat penjaga mereka, dimanapun mereka saat ini, apapun kegiatan mereka, Engkau yang menaungi mereka dari tempat maha tinggi, keselamatan penuh, perlindungan penuh, pemeliharaan penuh daripada-Mu, sempurna dalam kehidupan Bapak Gembala bersama keluarga dalam perjalanan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan kembali masing-masing ke rumah kami. Kami minta berkat-berkat-Mu saat ini Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mari kita beriman kepada Yesus Kristus untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah yang berikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar, diberkatilah apa yang terjadi oleh tanganmu dibuatnya berhasil. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah rohmu, diberkatilah makanan minuman, diberkatilah keuangan, diberkatilah usahamu, diberkatilah kegiatanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah apa yang kau cita-citakan dalam nama Yesus, dijadikan buat terjadi, berhasillah engkau dalam hidupmu, karena engkau adalah keturunan orang yang berkati. Engkau dibedakan dari orang-orang lain, karena Yesus Tuhan adalah Allah di atas segala Allah, yang sudah memberkati engkau, membebaskan engkau, menguduskan engkau, membenarkan engkau, yang akan menuntun perjalanan hidupmu mencapai cita-cita. Engkau akan terkenal, engkau akan terhormat di dalam Yesus Kristus. Terpujilah engkau Tuhan, kami terima berkat-berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bawa dalam hidup kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat itu, kita katakan